sehat bersama. Terkait acara sosialisasi dan kolaborasi orang tua bersama sekolah untuk mencegah bullying. Jaga konsistensi dan jalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yang kahul qawli Allahumma baraka Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala ITP Desa Subadala Kepala. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan tata usaha. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua Komite ITP Desa Subadala Kepala beserta anggota. Selanjutnya yang saya muliakan Bapak Ibu orang tua siswa yang berkesempatan hadir pada hari ini. Selanjutnya anak-anak ibu semuanya yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, yang insya Allah akan menjadi generasi penerus dan peluru bangsa Indonesia yang tentunya berkarakter Pancasila yang sangat ibu banggakan. Baiklah, alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan hingga pada hari ini kami dapat melaksanakan suatu program yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ekses pada kata sambutan. Ada beberapa program sekolah yang mana salah satu program sekolah ini adalah namanya TPPK. Apa itu TPPK? Adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Ini kami lakukan, kami bentuk adalah untuk anak-anak ibu semua agar di sekolah ini ataupun di mana mereka berada generasi penerus dan penerus masa depan Indonesia. Itu harapan kami. Selanjutnya salawat serta salam kita hadirkan dalam ibu sabda kita Nabi Muhammad SAW. Silakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang kita hadirkan kepada beliau mudah-mudahan kita adalah umat-umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kemudian nanti, dan harapan kita adalah ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di kegiatan kolaborasi ini kita mungkin lebih banyak berdiskusinya karena kami di sini minta peran orang tua bagaimana nanti bisa bekerja sama dengan pihak sekolah khususnya menangani masalah bullying yang mungkin bisa terjadi di sekolah kita. Baik, menurut kita adalah kolaborasi orang tua dan sekolah untuk mencegah bullying. Kalau kita berbicara masalah kolaborasi, mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya. Kolaborasi Bapak Ibu kerjasama, ya kerjasama. Adanya kerjasama. Di sini kerjasama ditekankan adalah orang tua dan guru yang ada di sekolah dan pihak sekolah. Kalau pihak sekolah itu bukan hanya guru, tapi bisa pegawai CU-nya, gurunya, dan bahkan kepala sekolahnya. Baik, itu menurut kita. Dilanjutkan, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman melalui kerjasama antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam mencegah bullying dengan menumbuhkan kesadaran pada masing-masing pihak. Nah, kalau kita berbicara kata bullying, mungkin Ibu pernah dengar kata bullying itu, atau mungkin ada pengalaman orang tua yang mendapat curhat dari anak-anaknya, Pak, saya ada dibully dari kawan-kawan. Mungkin ada anak kita di rumah ada yang buktikan bagaimana nanti perkembangan anak kita itu menjadi optimal dengan harapan nanti menyambung dengan tujuan visi misi sekolah kita
tadi harapannya anak bisa nanti berbentuk, merasa berterima dakwaannya sehingga mereka nanti punya komitmen untuk mengambilkan sekolah yang lebih tinggi lagi supaya anak kita jangan jauh. Itu yang paling pentingnya Bapak Ibu. Mungkin kata-kata bully itu pernah dengar ya? Tahu kan bully itu kan? Membuli, dibully. Kalau membuli itu orang yang melakukan, kalau dibully korbannya. Membuli itu adalah suatu perbuatan agresif yang dilakukan berulang-ulang kepada yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok-kelompok tertentu sehingga korban merasa terintimidasi, merasa tidak nyaman, ya. Dan itu bisa juga rasanya ketidaknyaman ini dalam bentuk bahasa, ya kan? Kemudian ada fisik, bahkan di digital. Apalagi sekarang kan zaman di digital. Jangan yang bully kita dengan digital kan? Dengan video, dengan kamu di foto, kemudian bisa disebut termasuk pembulian juga. Mungkin ada juga cerita-cerita dari anak-anak kita. Tapi sampai sekarang alhamdulillah Bu Kepsek belum ada dapat laporan ya bahwa dari orang tua anak-anak kita tidak ada seperti itu. Alhamdulillah inilah yang kita cegah supaya hal-hal yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi di sekolah kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi apa itu kolaborasi orang tua dan sekolah sudah dijawab tadi sama Ibu Guru Nurhaini bahwa kolaborasi itu adalah kerjasama. Sekarang bagaimana bentuk kerjasama antara orang tua dan sekolah itu? Kita lanjut. Nah, kolaborasi orang tua dan sekolah merupakan perwujudan program untuk mencegah bullying melalui komunikasi terbuka dan permasalahan yang terjadi dengan anak-anak kita. Jangan langsung kemana-mana dulu, ya, jangan langsung kemana-mana, lapor saja ke kami, ya, lapor saja ke pihak sekolah, jangan harus sampai kemana terlebih dahulu. Itulah yang diharapkan, komunikasi terbuka antara orang tua dan sekolah. Kemudian penerapan program anti bullying dari orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak dari rumah. Maka tuh Ibu sebagai orang tua perlu curhat juga sama anak, bertanya dengan anak bagaimana belajarnya. Bukan tanya-tanya, ada PS tidak? Ya, bukan tanya-tanya itu. Apakah kamu bahagia di sekolah tadi, Nak? Ya kan, apa yang kamu lakukan di sekolah? Apa saja kegiatan di sekolah? Bukan hanya biasanya kalau orang tua ada PS tidak? Kata anak kan, ada kalau ada PS enggak. Gak usah kejauh lagi. Biasanya anak kan kalau belajar di rumah kalau ada PS, tapi tidak, komunikasi yang Ibu yang diharapkan di sini bagaimana? Dia bisa bercerita apakah mereka bahagia di sekolah. Apakah kamu bahagia, Nak, di sekolah tadi? Bahagia. Kenapa bahagia? Ini ada ibu guru tadi memberikan nyanyian, cerita seperti itu. Bukan hanya bertanya PR, tanyakan mereka bahagia atau tidak ketika mereka berada di sekolah. Oke, lanjut. Dan guru memberikan edukasi serta mengajarkan empati. Memberikan edukasi inilah yang disampaikan Ibu tadi melalui mata pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru mapel. Di situ ada penanaman karakter, apalagi sekarang pembelajaran mendalam, ya, pembelajaran mendalam. Kurikulum tadi tujuan akhir kita adalah untuk anak-anak kita semua. Anak-anak kita semua bagaimana mereka bisa berkembang secara optimal. Ya, Nak, ya Bu ya, mohon maaf selalu berbicara anak. Oke, kita lanjutkan. Itu salah satu bentuk kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau bicara kolaborasi tentu ada peran orang tua, ada peran sekolah. Kita bahas peran orang tua terlebih dahulu. Yang mana peran orang tua itu tadi komunikasi terbuka. Salah satu peran orang tua adalah komunikasi terbuka. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak di rumah. Anak-anak didorong untuk berbagi pengalaman dan jangan menghakimi saat anak bercerita. Ketika anak bercerita, tadi gini, nah, kan kita selalu menyeka ya. Kita selalu menyeka anak. Ya, saya sebagai orang tua tuh kadang-kadang seperti itu juga. Ya, belum anak selesai gitu, kau tuh memang pengen begitu aja, udah nangis.
Nah, kan kadang-kadang seperti itu. Biarkan anak bercerita, dan kita sebagai orang tua nanti tahu anak yang bercerita itu betul atau tidak. Kalau rasanya mengganjal di hati, tentu tanya kepada sekolah. Ibu tanya kepada sekolah kalau kejadiannya memang kita sekolah, jangan kemana-mana dulu Bu. Itu harapan kami. Itulah salah satu bentuk peran orang tua menjalin kolaborasi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang memenuhi undangan ini. Bapak Ibu yang memenuhi undangan ini adalah salah satu bentuk kolaborasi. Kemarin kan sudah tanda tangan kan? Ada tanda tangan itu, materi. Salah satu peran orang tua adalah bagaimana bisa memenuhi undangan yang disampaikan oleh pihak sekolah. Itu salah satu bentuk kerjasama. Berarti saya sangat salut Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktunya, walaupun tadi ada bilang saya sibuk, ada undangan, tetapi fokus ke anak-anak kita, karena anak kita adalah harapan kita. Empati dan membangun pola pikir dalam mencegah bullying. Dalam peran edukasi dan nilai positif ini, kita bukan hanya sebagai jadi orang tua yang motivasi, tapi inspirasi. Kita kebanyakan jadi orang tua yang motivasi. Ibu tahu kan, yang hanya pemberi nasihat. Semayang nak, kejokan PR nak. Tapi kita pernahkah menjadi orang tua yang inspirasi? Inspirasi itu menjadi contoh. Kita juga harus semayang kan? Kita juga harus bekerja gitu. Kita juga harus semangat. Kebanyakan memang kita harus selalu menjadi orang tua yang motivator ya. Hanya pemberi nasihat. Semangat ya nak, tapi orang tua tak semangat. Nah, ini yang diharapkan dari peran orang tua, edukasi dan nilai positif. Apa itu? Paling tidak kita menjadi orang tua yang inspiratif, menjadi contoh. Ini yang paling penting. Paling penting sekali. Dilanjutkan dengan pengawasan. Seperti yang disampaikan Ibu Kepsek tadi, ada pengawasan, ada pantauan dari orang tua. Bagaimana penggunaan medsos, ya, anak serta berikan model perilaku positif. Ini anak ini sangat rentan, karena tantangannya terbesar di dunia teknologi sekarang adalah media sosial. Macam-macam anak-anak kita buat status. Kalau yang dibuat status tentang belajar tak masalah ya kan? Saya ada kegiatan kegiatan diskusi foto, kegiatan diskusi belajar kelompok, nggak masalah. Kalau medsosnya yang positif, itu yang dijadikan inspirasi tadi. Tapi foto-foto santai dekat pantai, apalagi sih ada pacar mungkinnya, nah foto-foto lah dia. Itu yang perlu kita awasi. Maka tuh kalau anak punya medsos, ikut aja, follow anak. Kebijakan sekolah tentang pencegahan bullying dan komunikasi dengan guru. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini merupakan program dari TPBK. Alhamdulillah TPBK di SMP Negeri 1 pada Laksamana ini sudah berjalan 2 tahun ya, setahun ya. Dari saya kemarin ada kelas yang dibanggakan, itu awal pembentukan TPBK dilanjutkan hari ini, dan alhamdulillah saya juga sudah membuat program TPBK yang sudah ditandani oleh ibu kepala sekolah, dan kali ini merupakan salah satu program saya menyampaikan sosialisasi tentang bullying. Ini merupakan program tim pencegahan penanganan kekerasan yang terjadi di sekolah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, karena sampai saat ini belum ada laporan yang menyebutkan dari orang tua ke kami. Berarti anak kita masih aman-aman saja. Kalau bergurau pun mungkin bergurau biasa saja ya. Lanjut, itu peran orang tua. Kita lanjutkan bagaimana peran sekolah. Karena namanya kolaborasi, tentu ada peran orang tua dan peran sekolah. Orang tua saja di mata-mata dengan Niko yang sudah ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah supaya terjadinya atau hubungan perkembangan yang optimal untuk anak-anak kita. Apa itu peran sekolah? Nah, berarti kami komunikasi dengan orang tua. Hari ini kami sudah melakukan komunikasi, ya, komunikasi dengan orang tua. Jadi komunikasi yang baik dengan orang tua dan dimakan program anti bullying. Kali ini saya tidak sampaikan program anti bullying. Sekolah sudah sampaikan program anti bullying. Dan tinggal komunikasi seperti yang disampaikan tadi, cara komunikasi. Bagaimana prosesnya hari ini menyenangkan? Kadang-kadang kita tidak curhat kan? Kita yang baru tahu. Kalau anak-anak alhamdulillah, saya dan mereka paham, mereka bahagia dari
sekolah. Dilanjutkan pendidikan karakter dan empati. Nah, salah satu peran sekolah adalah memberikan pendidikan karakter yang kuat untuk membentuk perilaku yang harmonis dan saling menghargai. Sekarang kita ada namanya kurikuler ya. Di dalam pembelajaran sekolah kurikuler yang dibuat oleh guru itu menanamkan pendidikan karakter ini. Itu juga ini kurikuler ya. Sebagai Bapak Ibu tadi kan sudah saya sampaikan, ini juga sekolah lagi. Sekarang ada namanya dalam pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini ada namanya co-kurikuler. Kalau dulu P5 ya Bu ya, diganti co-kurikuler. Di mana dalam co-kurikuler itu ada di MPP itu penanaman pendidikan karakter ini. Ini yang akan disampaikan melalui marker-marker yang ada di sekolah kita. Dilanjutkan dengan program anti-bullying. Dalam program anti-bullying ini kami sudah buat program, dan program ini sudah saya sampaikan ke Ibu Keptek dan ditandatangani. Dari program itu ada sekitar 15 program. Dan salah satu kegiatan sosialisasi ini kami lakukan pada hari ini, yang mana tujuannya adalah mengembangkan dan melaksanakan program anti-bullying secara konsisten. Program anti-bullying ini juga kami masukkan ke dalam peraturan ya Bapak Komite. Kita sudah sepakati kemarin kan, ada peraturan-peraturan yang kita masukkan ke dalam bullying ini kan. Masih ingat Ibu ketika kita membuat peraturan sekolah ada ini dalam tata tertib, ada pelanggaran berat, pelanggaran sedang, pelanggaran ringan, yang salah satunya ada tentu pengawasan dan bantuan. Kami juga di sekolah mengawasi. Kalau Bapak dan Ibu mengawasi di rumah, kalau kami akan mengawasi anak Bapak Ibu di sekolah dari jam 7.30 sampai 13.45. Itu tanggung jawab kami. Jadi apa-apa hal yang terjadi pada anak Bapak Ibu di sekolah itu merupakan tanggung jawab kami. Nah, kemudian kami juga akan melakukan kerjasama. Salah satu pernah tadi dengan kepolisian Ibu, lakukan kerjasama di kepolisian agar pencegahan bullying ini tidak terjadi di sekolah kita. Mudah-mudahan tidak terjadi Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Dilanjutkan, karena kita sudah tahu peran orang tua tadi, kita juga sudah tahu peran sekolah. Bagaimana kolaborasi antara kedua pihak, kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Ada namanya program kolaborasi. Hari ini juga merupakan salah satu program kolaborasi, program kerjasama, melibatkan kedua belah pihak dalam melaksanakan program anti-bullying. Selain sosialisasi, kami juga melakukan permusyawaratan. Bapak Ibu ketika awal tahun ajaran baru kami undang Bapak Ibu ya kan dalam membentuk peraturan sekolah bersama komite, yang mana dalam peraturan sekolah kita juga memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan bullying kan dalam peraturannya. Mungkin saya sampaikan juga sedikit, ada beberapa ini program. Kita di saksi poin ya Bapak Ibu, contohnya saya ambil. Kalau anak melakukan bullying nanti dikena sanksi 200 poin. Itu salah satu bentuk yang kita masukkan ke dalam peraturan sekolah, dan kemarin sudah disetujui oleh komite dan orang tua. Itu salah satu kita bersama yang kita harus lakukan. Lingkungan aman, melibatkan kedua pihak dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Bapak menciptakan kenyamanan, keamanan anak-anak Bapak Ibu di rumah. Kami juga menciptakan keamanan, kenyamanan anak-anak Bapak di sekolah. Salah satunya apa? Contohnya Bu, kalau di rumah fasilitas belajar anak-anak dilengkapi gitu kan? Ya kan itu salah satu bentuk kan? Karena kalau tak lengkap nanti bisa jadi berkelahi. Pinjam pena pakai lempong. Dia tak bawa pena, dia punya pena dengan orang lain. Anak yang memberi pena melempar. Biasanya kan anak kita macam itu tuh kan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, kita lanjutkan. Setelah dapat kolaborasi orang tua dan sekolah, kita tentu ada diskusi penyusunan. Ini yang paling penting.
Bagaimana diskusi penyusunan? Orang tua membangun dan menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak. Bisa Bapak Ibu laksanakan ini diskusi kita? Berkomitmen Bapak Ibu melaksanakan di rumah? Mulai hari ini bisa curhat-curhat dengan anaknya? Bukan hanya curhatannya PR? Ya, curhat apa yang terjadi di sekolah nak? Bagaimana? Apakah kamu happy? Oke ya, kita mulai dari situ. Nah, nanti akan terbuka semuanya. Dan kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin membuat Bapak Ibu tidak enak, tolong diselesaikan baik-baik. Langsung ke sekolah. Jangan emosi tak menentu sampai keluar. Itu harapan kami. Sepakat minta hal ini Bapak Ibu? Sepakat ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan kalau di sekolah, tentunya membangun lingkungan sekolah yang positif, menerapkan kebijakan anti bullying dengan melibatkan semua elemen sekolah dan meningkatkan keterampilan sosial siswa. Maka tuh seperti yang disampaikan Ibu Kapten tadi tentang visi misi, banyak program-program sekolah yang arah yang ke arah ini. Dengan olahraga, berarti kalau mereka punya kegiatan yang ada kesempatan untuk berbuat tidak baik. Anak-anak kita ini karena ada kesempatan saja Bapak Ibu. Kalau mereka isi kegiatan dengan positif, insya Allah mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kami usahakan itu terpenuhi di sekolah insya Allah. Ya Bapak Ibu saling bekerja sama. Dilanjutkan dengan apa komitmen bersama antara sekolah dan bullying yang melibatkan semua pihak, dan komitmen bersama ini sudah tertuang dalam peraturan sekolah kita. Ya Pak Komite, kita sudah diskusi dengan rewardnya, dengan penghargaannya, kemudian ada sanksi-sanksinya. Jika anak melakukan bullying, apa sanksinya, dan apabila kalau seandainya anak sudah melakukan kebaikan, ada rewardnya sudah tertuang dalam peraturan sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham masalah di sini? Jadi yang perlu Ibu lakukan adalah bagaimana bisa komunikasi terbuka. Jadi diawali dengan komunikasi. Semua itu diawali dengan komunikasi. Kalau komunikasi kita lancar, insya Allah apapun yang kita programkan akan lancar. Baik, mungkin untuk kolaborasi orang tua dan sekolah dalam masalah bullying ini sudah saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Ada? Dan kita sepakat dengan komitmen kita ya Bapak Ibu. Kita sepakat dengan komitmen kita yang diawali dengan komunikasi terbuka. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Komite, Ibu Kapten yang ini nampaknya bertahan ya. Apa yang penting materi sudah tersampaikan, dan semoga apa yang kita programkan ke depan, baik itu visi misi sekolah yang sudah disampaikan oleh Ibu Kapten dan termasuk program TPPK kita berjalan sesuai yang diharapkan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.